Baik, saya langsung ke Mbak Titi. Jadi Mbak Titi, menurut Anda apa yang membuat kita tampak susah move on dari masalah-masalah yang tadi sudah kita bahas banyak ya, selain kemudian instrumen hukumnya, aktor-aktornya, apa penyelenggaranya kah, pengawasannya kah? Apa sih Mbak? Apalagi kita tahu kemarin juga soal masih ingat juga kita soal kasus Harun Masiku misalnya yang melibatkan KPU. Ini soal trust publik juga kan, seperti apa? Ya, mengelola demokrasi Indonesia itu memang bukan sesuatu yang mudah. Kita itu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi kan kita tidak bisa berhenti hanya pada jargon-jargon itu. Kita punya problematika yang memang harus kita selesaikan. Setidaknya ada 4 dimensi, ini kalau tadi juga dimensi ya, yang berkontribusi pada kualitas pemilu dan demokrasi kita. Yang satu tadi soal sistemnya gitu ya. Bagaimana sistemnya itu dibangun dan ternyata sistem pilkada langsung ini secara perlahan mengalami perbaikan-perbaikan. Kita juga harus akui selain persoalan perbaikan itu juga ada. Nah, yang kedua itu soal manajemennya. Bagaimana kemudian pemilu itu diimplementasikan dalam pengelolaan tahapan-tahapan. Dan ini bergantung pada profesionalisme penyelenggara, ketaatan peserta, lalu juga pemilih yang mau ikut ambil bagian begitu. Yang ketiga aktor-aktornya nih. Ini aktornya juga ada 3, ada peserta, ada pemilih, ada penyelenggara. Yang terakhir penegakan hukum. Nah, 4 hal ini yang kait-mengkait yang kemudian dikemas oleh ada kerangka hukumnya, ada implementasi aturan mainnya, dan seterusnya begitu ya. Jadi kontribusi persoalan itu diberikan oleh banyak hal. Tetapi memang kalau kita lihat paling banyak yang mengarah kepada potensi kerawanan itu karena proses kontestasi yang belum sepenuhnya jurdil dan demokratis. Partai politik, kontestan. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari parpolnya kah, pencalonannya kah, seperti apa kontestasi yang tidak jujur dan adil tadi? Jadi kan pemilu yang bebas dan adil itu kalau kita boleh terjemahkan, satu, pemilihnya tidak disesatkan oleh uang, oleh informasi, hoax dan lain sebagainya, atau intimidasi. Jadi pemilih itu betul-betul memilih bebas dari kebohongan, informasi yang menyesatkan, manipulasi dan intimidasi. Tetapi kan itu masih kita hadapi. Intimidasinya bukan hanya fisik, intimidasi uang, rayuan uang, lalu kemudian dibelokkan oleh hoax dan lain sebagainya. Itu masih jadi problem di pemilu kita dan faktor yang berpengaruhnya banyak. Yang kedua, soal kompetisi yang belum sepenuhnya adil dan setara. Misal contoh, dana kampanyenya masih basa-basi, masih akal-akalan, belum sepenuhnya melaporkan laporan dana kampanye yang benar. Jadwal kampanye masih suka dilanggar begitu, dan seterusnya. Nah, ini saya kira tidak lepas dari partai politik sebagai instrumen yang dominan di dalam bagaimana dia melakukan edukasi kepada pemilih, bagaimana dia melakukan ketaatan pada aturan main yang ada. Aturan main memang menjadi problem, tetapi kalau kontestannya mau berkomitmen untuk berkompetisi dengan adil dan setara, kan kesenjangan itu agak bisa sedikit diatasi. Tetapi kan kita tidak bisa kemudian mengatakan semua partai-partai dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, untuk jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka pendeknya tentu Bawaslu harus menindaklanjuti dengan strategi pengawasan yang efektif dan betul-betul bisa merangkul para pemangku kepentingan untuk ikut ambil bagian. Istilah gini, ini menunya udah ada nih. Ini pemicu permasalahan pilkada kita sudah kita bisa identifikasi. Maka kemudian jajaran pengawas, ayo kita bekerja sehingga ini bisa kita tekan, lalu ajak para pemangku kepentingan untuk menopang ini. Aparat penegak hukum, kepolisian pasti memanfaatkan IKP ini. Itu yang pertama jangka pendeknya. Jangka panjang ini berkontribusi bagi perbaikan pengaturan. Misalnya kita kan walaupun tidak revisi Undang-Undang Pilkada, kita akan merevisi Undang-Undang Pemilu. Belum lagi katanya Pilkada akan ada penyesuaian, tidak serentak di 2024, maka akan dipikirkan agar tetap ada Pilkada di 2022 atau 2023. Pakailah dokumen ini untuk membuat pengaturan yang lebih baik di dalam penyelenggaraan pilkada kita. Oke. Bang Frits, artinya tugas Bawaslu juga untuk bagaimana mensinergikan semuanya setelah merilis hasil ini atau mendeteksi kerawanan-kerawanan ini. Nah, setelah ini apa kemudian Bang Frits yang dilakukan? Kemudian kan kalau kita melihat bahwa stakeholders Bawaslu kan yang bertugas untuk mengawasi pemilihan kan bukan Bawaslu saja, tapi ada juga civil society, ada masyarakat, berbagi tanggung jawab dengan kementerian lain, tadi ada Menpan dan KKSN, juga misalnya
soal hoax misalnya, kita bekerja keras bersama dengan Menko Info dan juga dengan platform yang lain, bagaimana cara melakukan patroli kampanye ataupun hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Jadi kan kita bisa menemukan bahwa setiap departemen kementerian itu ataupun setiap daripada kita punya tugas masing-masing. Bagi teman-teman yang bergerak di bidang komunitas misalnya, dia bisa membuat forum warga di daerah-daerah yang tingkat ujaran kebenciannya tinggi misalnya. Kawan-kawan yang dekat sama masyarakat bisa membuat pertemuan sehingga membangun literasi media. Misalnya di daerah-daerah yang di mana kasus money politiknya tinggi, buat kembali kepada patroli anti money politik. Sentra Gakumdu yang terdiri dari kepolisian juga tahu bahwa di sini daerah banyak money politiknya, berarti pengawasannya dan juga pemahaman mengenai apa itu money politik, apa itu sembako dan bagaimana apakah itu bagian, kemudian bagaimana mengartikan bahwa apakah ini program ini untuk mendukung atau tidak. Jadi kan karena sudah terbagi-bagi tadi, jadi sehingga masing-masing kementerian itu bisa oke, ini kira-kira tanggung jawab kami untuk ini dan kami untuk, sehingga fungsi pengawasan itu bisa banyak semua, banyak. Oke, jadi banyak, baik dari pengawasan secara partipatif, baik kita sebagai bagian dari kementerian dan kelembagaan, ataupun civic society, ataupun kelompok-kelompok masyarakat. Kan setiap saya yakin setiap daerah itu pingin punya pemilih yang benar, pemilih yang amanah, yang dapat menang melalui proses konsultasi yang jujur gitu loh. Dan itu kan kelompok-kelompok masyarakat itu bisa menggerakkan kelompok-kelompoknya untuk ikut terlibat. Ayo laporkan, ayo cek namanya sudah dalam DPT atau tidak. Belum, gitu ya. Kemudian kalau ada yang menyebarkan hoax, jangan langsung disebar, tapi di report. Nah, itu kan bagian dari tugas-tugas pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh berbagai masyarakat. Ya, Bang Frits tadi Mbak Titi juga mention berkali-kali adalah seperti apa kemudian partai politik juga punya tanggung jawab untuk itu ya. Dari case-case yang terjadi selama ini ditangkap oleh Bawaslu, apakah memang ini mengarah juga bahwa ada kelalaian dari parpol kah atau dari instrumen hukumnya kah untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi soal kerawanan-kerawanan dan juga potensi-potensi isu ini? Kalau kita lihat bahwa di dalam setiap pertemuan kan kita selalu mengajak partai politik misalnya untuk tidak melakukan hoax, tidak melakukan politik uang. Meskipun mungkin di lapangan masihnya banyak itu terjadi, tapi kan kita melihat bahwa ini kan tugas kita bersama, tugas partai politik dan juga tugas si calon dan juga tugas masyarakat. Seandainya contohnya misalnya kalau ada orang yang membagikan uang dan masyarakat melaporkan atau dia menolak buat untuk bisa menerima uang. Akhirnya kan terakhirnya politik uang itu juga tidak akan terjadi karena masyarakat menolak itu gitu. Itu kenapa misalnya kita sekarang banyak namanya desa anti politik uang yang sesama RT dan sesama itu bilang kami nggak mau ada politik uang di desa ini. Itu berarti ada penolakan dari masyarakat terhadap proses politik uang itu sendiri. Oke, Mbak Titi, untuk publik nih, sejauh mana publik bisa berpartisipasi merawat dan juga memperbaiki kualitas demokrasi, katakanlah kita dari Pilkada 2020 nanti? Iya, pilkada ini kan sebenarnya sebuah kesempatan karena kita sebagai warga negara didengar dan kemudian bisa ikut menentukan siapa orang yang kita kehendaki untuk memimpin daerah kita. Itu sesuatu yang tidak akan kita dapat kalau pemilihannya tidak langsung. Maka para elit saja yang akan menentukan siapa saja yang mereka kehendaki. Ini sebuah kemewahan sebetulnya. Betul, ini sebuah kesempatan gitu. Jadi betul-betul kesempatan yang memang kita harus jaga, kita harus rawat. Nah, oleh karena itu maka penting bagi kita untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab, yang paham betul bahwa pilihannya itu punya konsekuensi. Nah, saya kira kalau soal penentuan calon kan memang pemilih itu tidak punya banyak pengaruh untuk menentukan partai harus mengusung siapa dan lain sebagainya. Tetapi kemudian jangan sampai ruang yang diberikan untuk bisa memilih di bilik suara pun itu tidak kita optimalkan. Makanya saya bilang dalam standar global tadi pemilu yang bebas dan adil, pilkada yang bebas dan adil hanya mungkin diwujudkan kalau pemilihnya bebas dari kebohongan, bebas dari informasi yang menyesatkan, bebas dari manipulasi dan bebas dari tekanan. Nah, manipulasi terhadap suara kita bukan hanya karena kita dibohongi, tetapi juga karena bujuk rayu uang gitu. Jadi berharganya pilkada adalah kalau memang pilihan kita tadi terbebas dari itu ya. Makanya
cek dan recheck setiap informasi, kenali siapa kandidat, jangan terpengaruh oleh politik uang. Mungkin ini klise, tetapi kalau ini bisa kita bangun secara solid, pastilah kemudian demokrasi itu akan punya makna. Pilkada langsung itu akan betul-betul berorientasi menghasilkan pemimpin yang berpihak pada publik dan pelayanan masyarakat begitu. Karena itu tujuan utamanya sebetulnya. Karena tujuan utamanya. Dan jangan lupa, pasangan calon, kontestan, partai itu takutnya cuma satu. Takut tidak dipilih oleh pemilih. Jadi kita punya posisi tawar yang tinggi gitu. Jadi mari kita bertransaksi tapi bukan transaksi uang, transaksi gagasan. Saya punya suara, kamu punya apa? Nah ini yang harus mulai kita bangun. Dan ini harus perlu terus-menerus diingatkan kepada publik sebetulnya. Dan kita pantau terus dari tahapan-tahapan pilkada ini, Bang Frits dan juga Mbak Titi, potensi-potensi kerawanannya tadi Mbak Titi katakan tidak hanya sekarang tapi justru ketika berjalan. Ini yang harus diantisipasi Bang Frits. Terima kasih banyak Bang Frits sudah hadir, Mbak Titi sudah hadir di layar demokrasi pada malam hari ini. Kami akan segera kembali dengan informasi lain. Di antaranya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK terkait dugaan suap penunjukan anggota DPR RI penggantian antar waktu atau PAW. Informasinya usai jeda.